Selamat pagi Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Berliana Putri Deborah dari Prodi TPS NRP 57215213 825. Izin untuk menyampaikan materi tentang bisnis model Canvas. Saya sendiri mengambil ide bisnis dessert. Saya akan menjelaskan model bisnis Canvas, yaitu strategi manajemen dalam perusahaan untuk menargetkan konsumen, keuangan, dan infrastruktur secara sederhana dalam satu halaman saja. Ini merupakan suatu keunikan tersendiri yang dimiliki oleh BMC dibandingkan bentuk rencana bisnis lainnya, karena harus ditulis secara berlembar-lembar. Maka tak heran ada banyak startup yang lebih memilih BMC sebagai opsi gambaran untuk memulai ide bisnis karena lebih ringkas, imajinatif, serta lebih mudah dipahami oleh kaum awam. Saya sendiri akan membuat bisnis dessert dari berbagai dunia dan menggunakan BMC sebagai opsi dalam gambaran usaha yang akan saya mulai nantinya. Apa itu dessert? Dessert merupakan hidangan yang disajikan setelah hidangan utama atau main course. Biasa disebut juga dengan hidangan penutup atau pencuci mulut. Dessert juga memiliki rasa yang manis dan juga segar, serta dapat memanjakan rasa dalam mulut. Sajian dessert sering dikenal dengan the final course atau the last course. Biasanya dessert dibagi menjadi 3, yaitu ada hot dessert, cold dessert, dan frozen dessert. Yang saya bahas di sini adalah dessert box, yang merupakan sebuah makanan yang biasa disantap oleh masyarakat Eropa dan Amerika sejak tahun 2000-an. Namun di Indonesia sendiri baru mulai tenar sekitar pada tahun 2020-an. Salah satu makanan modern yang sudah digemari oleh berbagai kalangan karena memiliki rasa yang enak, manis, lezat, serta memiliki varian rasa seperti coklat, biskof, tiramisu, keju, dan sebagainya. Lebih unik lagi karena tampilan sajiannya menggunakan box bening serta penataannya yang cantik sehingga dapat dijadikan sebagai objek foto untuk keperluan sosial media. Adapun cara membuat BMC itu adanya analisis kompetitor yang akan mengetahui kelemahan bisnis di bidang serupa dan dapat melihat keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi yang nantinya dapat membangun inovasi yang lebih menarik. Selanjutnya ada urutan elemen secara sistematis untuk memulai dari mulai dari customer segmentation yang disusul dengan channels, lalu menentukan jangka waktu dan seterusnya. Selanjutnya adalah elemen harus laras. Semua elemen harus laras untuk memastikan ke-9 elemen tersebut saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan suatu rangkaian proses dan dengan demikian proses pelaksananya pun akan jauh lebih mudah. Yang terakhir adalah review. Untuk melakukan review harus meminta penilaian dari orang yang ahli dalam bidangnya. Elemen dalam BMC terbagi menjadi 9 macam, yaitu adalah ada customer segment yang menentukan siapa pembeli, target pasar, segmen mana yang cocok dengan produk dessert, yang nantinya kolom ini akan diisi dengan kategorisasi calon pelanggan berdasarkan umur, profesi, jenis kelamin, minat, dan sebagainya. Selain itu, hal-hal yang diperlukan dalam merancang customer segment bisnis model Canvas adalah satu customer gain, yaitu apa manfaat yang diinginkan konsumen yang didapatkan dari produk. Yang kedua adalah customer pain, yakni risiko dan apa yang ditakutkan oleh konsumen ketika menggunakan layanan tersebut. Yang ketiga ada customer job, yang berupa hal-hal yang ingin dicapai konsumen, masalah dan kebutuhan mereka, serta bagaimana produk dapat mengatasi hal tersebut. Dalam elemen ini bisa menggunakan event organizer atau EO, event mahasiswa, ataupun organisasi publik lainnya. Selanjutnya ada channels, yaitu media atau saluran yang dapat digunakan untuk menawarkan produk research sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen nantinya. Beberapa di antaranya ada website, marketplace, media sosial, dan sebagainya. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu program yang digunakan menjadi sumber utama dalam mendapatkan laba atau keuntungan dari bisnis yang akan dibangun. Contohnya adalah hasil penjualan produk dessert, pembelian membership atau upgrade menjadi premium user yang dapat meningkatkan revenue. Key resources ada juga aset dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Elemen ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kekayaan intelektual yang meliputi hak paten, merek, hak cipta, dan rahasia dagang. Selanjutnya ada fisik yang meliputi mesin, kendaraan, dan gedung.
Selanjutnya ada keuangan yang meliputi kas, saldo tunai, kredit, piutang, dan sebagainya. Dan terakhir ada SDM, yakni para pekerja, khususnya pembuat kue. Key partnership adalah hubungan kerjasama yang dengan berbagai pihak agar memacu kelancaran bisnis agar sesuai dengan ekspektasi. Biasanya di bagian ini harus menentukan mitra, pemasok, endorsement kepada selebriti, ataupun distributor dengan menjabarkan daftar kegiatannya. Selanjutnya ada elemen cost structure, pemetaan atau anggaran biaya yang sesuai dengan perencanaan bisnis yang sudah dibuat. Ini ditetapkan dan diperkirakan mulai dari nominal terbesar hingga terkecil di tiap elemen yang kemudian akan diberikan keterangan cara pengelolaan agar berjalan lebih efektif dan perlu membuat pembukuan dan laporan keuangannya secara rutin. Selanjutnya ada key activities, yaitu kegiatan yang akan bisnis saya lakukan dalam mencapai target dan value perusahaan, serta perencanaannya, dan juga diperhatikan beberapa hal berikut ini. Salah satunya adalah cara mendistribusikan produk dessert yang akan dijual. Selanjutnya adalah aktivitas yang dibutuhkan konsumen agar lebih puas terhadap pelayanan yang diberikan. Yang terakhir ada kebutuhan terhadap tenaga ahli yang berkaitan dengan bisnis. Elemen selanjutnya ada customer relationship, yaitu setelah mengetahui sasaran konsumen dan channel marketing yang akan digunakan, perhatikan pula bagaimana membangun interaksi antara bisnis dengan pelanggan, misalnya dengan memberikan promo, cashback, atau membership. Cara ini cukup efektif untuk membuat konsumen tetap bertahan pada bisnis yang telah dibangun. Dan elemen terakhir dalam BMC adalah value proposition, yaitu nilai yang ingin ditawarkan suatu layanan kepada konsumen. Saat menyusun elemen ini sangat diperlukan keunggulan yang diberikan oleh produk dessert kepada pelanggan. Harus memiliki alasan yang valid agar konsumen memiliki produk dessert yang akan dijual dibandingkan milik kompetitor lain, serta manfaat yang didapatkan konsumen pada saat membeli produk dessert. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih.